Untuk membersihkan waktu dengan hormat, kami persilakan Ibu Pejabat Gubernur sementara untuk memimpin konferensi pers pada siang hari ini. Kepada Ibu Destri kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita sama-sama banggakan dan juga kita cintai seluruh rekan-rekan media yang mengikuti siaran pers pada siang hari ini, dan juga tentunya rekan-rekan ekonom ataupun juga rekan-rekan dari akademisi, kementerian, lembaga, dan seluruh yang bergabung pada konferensi pers yang hari ini secara luring. Ya. Rekan-rekan sekalian, mungkin sebelum saya menyampaikan hasil dari hasil dari diskusi kami dalam RDG bulanan selama 2 hari ini, tanggal 18 hingga 19 Agustus, tentu izinkan saya dan juga seluruh pimpinan Bank Indonesia dan juga seluruh keluarga Bank Indonesia, keluarga besar Bank Indonesia, menyampaikan duka cita sedalam-dalamnya atas musibah gempa yang menimpa saudara-saudara kita di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur tanggal 15 Agustus 2026 yang lalu. Tentunya kita semua berdoa agar semua para korban dan warga terdampak bisa diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran, dan juga bisa segera pulih dan bangkit kembali. Dan juga kami mendoakan agar keselamatan para petugas di lapangan dan proses penanganan bencana dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan seluruh rekan-rekan sekalian, izinkan saya untuk membacakan siaran pers hasil dari RDG bulanan di bulan Agustus ini dengan temanya tetap adalah memperkuat stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi. Prospek perekonomian global masih lemah disertai dengan ketidakpastian pasar keuangan yang tetap tinggi. Kondisi ini dipengaruhi oleh berlanjutnya intensitas perang di Timur Tengah yang mendorong harga minyak dan komoditas dunia lainnya kembali naik. Pertumbuhan ekonomi dunia 2026 belum kuat, yang diperkirakan sekitar 3%. Sementara itu, tekanan inflasi global tetap tinggi sekitar 4,5% pada 2026, sehingga mendorong kebijakan moneter global menjadi lebih ketat, termasuk suku bunga kebijakan moneter Amerika Serikat, Fed Fund Rate yang diperkirakan naik pada triwulan 4 2026, dan juga imbal hasil yield US Treasury juga naik dan diperkirakan tetap tinggi seiring menguatnya ekspektasi kenaikan Fed Fund Rate dan defisit anggaran Amerika Serikat yang masih lebar. Ketidakpastian di pasar keuangan global berlanjut sehingga menahan preferensi investor global terhadap investasi portfolio di negara emerging market dan menyebabkan tetap kuatnya indeks mata uang dolar Amerika Serikat terhadap negara maju atau DXY dan juga terhadap negara berkembang atau EDXY. Perkembangan ini mengharuskan penguatan respon dan sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga baik dan perlu terus didorong untuk memperkuat momentum pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 tercatat sebesar 5,29% secara year on year, melanjutkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 5,61% year on year. Pertumbuhan tersebut banyak ditopang oleh stimulus fiskal yang berdampak pada peningkatan konsumsi pemerintah dan investasi. Konsumsi pemerintah tetap tumbuh tinggi, bersumber dari peningkatan belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji ke-13,
serta belanja barang dan jasa terkait program makan bergizi gratis atau MBG. Sementara itu, konsumsi rumah tangga tetap baik, meskipun perlu terus ditingkatkan memanfaatkan momentum kuatnya stimulus fiskal. Demikian pula ekspor juga perlu terus didorong sehingga makin memperkuat struktur pertumbuhan ekonomi. Ke depan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan tetap baik, ditopang oleh implementasi berbagai program stimulus pemerintah dan keyakinan pelaku ekonomi yang terjaga. Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan melalui kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang terus bersinergi erat dengan kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 berada dalam kisaran 4,9 hingga 5,7%. Kinerja neraca pembayaran Indonesia atau NPI harus terus diperkuat untuk mendukung ketahanan eksternal. Neraca perdagangan periode Januari hingga Juni 2026 secara kumulatif mencatat surplus sebesar 3,58 miliar dolar dengan perkembangan Juni 2026 mencatat defisit 0,45 miliar dolar AS. Dari transaksi modal dan finansial, aliran investasi portfolio asing pada triwulan 3 2026 hingga tanggal 14 Agustus 2026 mencatat net inflow sebesar 1,8 miliar dolar Amerika Serikat. Ditopang penerbitan global bonds pemerintah serta inflow pada surat berharga atau SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juli 2026 tetap terjaga sebesar 145,3 miliar US dollar, setara dengan pembiayaan 5,5 bulan import dan 5,3 bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional, yaitu 3 bulan import. Ke depan, Bank Indonesia memperkirakan ketahanan eksternal tetap kuat, ditopang dengan sinergi kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia dalam menghadapi gejolak global. Nilai tukar rupiah menguat didukung respon kebijakan stabilisasi Bank Indonesia. Nilai tukar rupiah pada tanggal 18 Agustus 2026 tercatat 17.855 per dolar Amerika Serikat. Dan ini menguat 0,78% point to point dibandingkan dengan level akhir Juli 2026. Perkembangan ini didukung dengan strategi Bank Indonesia dalam mengoptimalkan seluruh instrumen moneter dan memperluas kebijakan insentif untuk meningkatkan aliran masuk investasi portfolio asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, sekaligus mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas atau PUFA. Insentif bagi swap jual lindung nilai dinaikkan menjadi sebesar 12,5% dan insentif bagi DNDF jual lindung nilai diberikan sebesar 15%. Insentif juga diberikan untuk meningkatkan local currency transaction atau LCT dengan negara mitra berupa premi swap beli lindung nilai sebesar 10% dan pengurangan premi DNDF jual lindung nilai sebesar 10%. Bank Indonesia akan terus menempuh berbagai strategi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Ke depan, nilai tukar rupiah diperkirakan akan tetap stabil
didukung dengan penguatan respon kebijakan stabilisasi Bank Indonesia. Inflasi atau indeks harga konsumen tetap terjaga dalam sasaran. Inflasi IHK pada Juli 2026 tercatat 2,88% year on year, dan ini lebih rendah dibandingkan dengan realisasi bulan sebelumnya sebesar 3,34% year on year. Perkembangan ini didukung dengan inflasi inti yang terjaga, yaitu 2,76% year on year, didukung oleh konsistensi kebijakan Bank Indonesia. Inflasi kelompok administered price tercatat 3,58% year on year, seiring dengan penyesuaian harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax. Sementara itu, inflasi kelompok volatile food melambat menjadi 2,52% year on year, dipengaruhi oleh panen komoditas hortikultura, aneka cabai, dan bawang merah. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat respon bauran kebijakan moneter agar inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1% pada tahun 2026 dan 2027. Termasuk stabilisasi nilai tukar rupiah guna memitigasi dampak rambatan global dari imported inflation. Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah melalui tim pengendalian inflasi pusat dan daerah atau TPIP dan TPID dalam implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan atau GPIPS. Hal ini, Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera atau GPIPS, guna mengendalikan inflasi pangan termasuk antisipasi risiko gangguan cuaca atau El Nino terhadap harga pangan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan untuk menjaga kecukupan likuiditas pasar uang, perbankan, dan perekonomian yang konsisten dengan pencapaian sasaran inflasi. Uang primer atau M0 pada Juli 2026 tumbuh sebesar 18,3% year on year, didukung dengan berbagai langkah yang ditempuh oleh Bank Indonesia dalam menjaga kecukupan likuiditas. Dari komponennya, pertumbuhan M0 pada Juli 2026 terutama dipengaruhi oleh giro bank umum di Bank Indonesia yang tumbuh sebesar 22,4% year on year, dan uang kartal yang tumbuh sebesar 15,1% year on year. Dari faktor yang mempengaruhi pertumbuhan M0 pada Juli 2026 dipengaruhi oleh operasi moneter Bank Indonesia dan ekspansi operasi keuangan pemerintah. Sejalan dengan itu, uang beredar dalam arti luas atau M2 8,7% year on year. Dari faktor yang mempengaruhi, pertumbuhan M2 terutama dipengaruhi oleh penyaluran kredit dan tagihan bersih kepada pemerintah pusat. Ke depan, berbagai upaya penguatan untuk menjaga kecukupan likuiditas pasar uang, perbankan, dan perekonomian akan terus ditempuh sehingga dapat menjaga stabilitas dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi. Intermediasi perbankan terus naik dengan didukung ketahanan perbankan yang terjaga. Kredit perbankan pada Juli 2026 tumbuh 13,58% secara year on year, meningkat dari pertumbuhan pada Juni 2026 sebesar 12,67% year on year. Perkembangan positif tersebut didukung oleh kebijakan makroprudensial longgar yang terus ditempuh melalui optimalisasi kebijakan insentif likuiditas makroprudensial atau KLM.
Hal ini dilakukan untuk mendorong peningkatan kredit atau pembiayaan perbankan ke sektor prioritas. Hingga minggu pertama Agustus 2026, insentif KLM yang diperoleh bank tercatat sebesar 446,5 triliun rupiah dengan alokasi pada financing channel sebesar 368,4 triliun, interest rate channel sebesar 73,2 triliun, serta financing to funding channel sebesar 4,9 triliun. Sementara itu, ketahanan perbankan juga tetap kuat dan mendukung pertumbuhan kredit dengan rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio atau CAR pada Juni 2026 tercatat tinggi sebesar 23,7%. Rasio kredit bermasalah (NPL) perbankan secara agregat tetap rendah di level 2,09% secara bruto dan 0,82% secara neto pada Juni 2026. Rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga atau AL per DPK tercatat stabil 23,1 pada Juli 2026. Transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Juli 2026 tetap tumbuh, didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal, serta infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat. Volume transaksi pembayaran digital mencapai 5,5 miliar transaksi atau tumbuh 28,69% year on year pada Juli 2026, didukung oleh perluasan akseptasi pembayaran digital. Volume transaksi melalui internet dan aplikasi mobile masing-masing tumbuh 9,39% year on year dan 24,25% secara year on year. Dan ini termasuk transaksi kris yang terus tumbuh tinggi mencapai 82,42% year on year. Hal ini didukung dengan peningkatan jumlah pengguna dan merchant pada kris. Dari sisi infrastruktur, volume transaksi retail melalui BI Pass mencapai 546 juta transaksi atau tumbuh 31,62% secara year on year dengan nilai transaksi mencapai 1.355 triliun rupiah. Sementara itu, volume transaksi nilai besar melalui BI RTGS tercatat sebanyak 0,99 juta transaksi atau tumbuh 3,12% year on year dengan nominal transaksi BI RTGS tumbuh 1,54% year on year mencapai 20.097 triliun rupiah. Dari sisi pengelolaan uang rupiah, uang kartal yang diedarkan atau UYD tumbuh 15,10% year on year menjadi 1.314 triliun rupiah. Selain itu, Bank Indonesia juga terus menjaga ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk daerah terdepan, terluar, dan terpencil atau 3T. Rekan-rekan sekalian, berdasarkan uraian dan juga hasil diskusi kita dalam 2 hari penuh sejak kemarin hingga siang tadi, maka rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%, suku bunga deposit facility sebesar 4,75%, dan suku bunga lending facility sebesar 6,5%. Keputusan ini tetap konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah,
menjaga pencapaian sasaran inflasi sebesar 2,5 plus minus 1% pada tahun 2026 dan 2027, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia juga akan terus memperluas kebijakan insentif dan sejumlah kebijakan lain untuk meningkatkan aliran masuk modal asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, meningkatkan likuiditas, dan mengurangi segmentasi likuiditas di pasar uang dan perbankan, serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas. Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendukung kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran. Arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dalam rangka memperkuat stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan juga didukung dengan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut. 1. Memperkuat efektivitas implementasi kebijakan moneter untuk stabilisasi nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi 2026 dan 2027 dalam kisaran 2,5 plus minus 1% dengan yang pertama, mengoptimalkan strategi intervensi valuta asing guna memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah, baik melalui transaksi non-deliverable forward atau NDF di pasar luar negeri, maupun transaksi spot dan domestic non-deliverable forward atau DNDF di pasar domestik. Kedua, mengelola struktur suku bunga di pasar. Maksud saya, struktur suku bunga di pasar uang sejalan dengan kebijakan BI rate dan suku bunga instrumen operasi moneter pro market disertai dengan penguatan strategi operasi moneter pro market. Yang ketiga, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan memastikan pertumbuhan uang primer lebih dari 10% atau double digit sesuai dengan ekspansi moneter. Kedua, memperkuat efektivitas stabilisasi nilai tukar rupiah dan menjaga kecukupan likuiditas rupiah dalam melakukan perluasan transaksi underlying pendanaan luar negeri yang dapat memperoleh insentif pengurangan premi bagi swap jual lindung nilai atau swap beli lindung nilai kepada BI sebesar 12,5%. Dari semula hanya mencakup transaksi portfolio inflow, sekarang menjadi termasuk pinjaman luar negeri oleh bank dan foreign direct investment. Transaksi swap lindung nilai tersebut berjangka waktu paling lama 12 bulan dengan masa kontrak paling lama 3 tahun dan transaksi swap lindung nilai ini dapat diperpanjang atau di rollover sesuai sisa jangka waktu kontrak lindung nilai. Perluasan transaksi instrumen swap lindung nilai berlaku efektif pada minggu kedua September 2026 untuk dana pinjaman luar negeri dan foreign direct investment yang masuk sejak tanggal 1 Juli 2026. Yang ketiga, memperkuat
persiapan implementasi kebijakan makroprudensial terkait dengan pertama, kebijakan insentif likuiditas makroprudensial pendalaman pasar uang atau KLM-PPU untuk menjaga kecukupan dan mendorong redistribusi likuiditas dengan tetap mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan ke sektor-sektor prioritas yang akan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 September 2026. Dua, kebijakan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial atau RPIM untuk mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan kepada sektor inklusif dan berkelanjutan yang akan berlaku efektif tanggal 1 Oktober 2026. Keempat, memperkuat implementasi langkah-langkah digitalisasi sistem pembayaran sesuai dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia atau BSPI 2030 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperluas kegiatan ekonomi digital serta keuangan inklusif dengan cara yang pertama, mendorong implementasi Kartu Kredit Indonesia atau KKI yang telah diluncurkan pada tanggal 17 Agustus 2026 yang lalu dan memperkuat kesiapan industri untuk perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS sebesar 0% untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Dan kebijakan ini berlaku pada tanggal 1 Oktober 2026. Kedua, menyelenggarakan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia yang berkolaborasi dengan Indonesia Fintech Summit dan Expo atau FECDI dan IFSE pada tahun 2026, tanggal 24 hingga 26 September 2026. Serta bersinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan, dan Industri Keuangan. 5. Memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya menjaga stabilitas dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jakarta, 19 Agustus 2026. Demikian yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada Pak Ramdan Denny Prakoso, Kepala Departemen Direktur Eksekutif untuk Departemen Komunikasi. Silakan, Mas Denny. Baik, terima kasih Ibu Pejabat Gubernur Sementara untuk pemaparan hasil rapat Dewan Gubernur pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan memulai sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan media yang mohon izin akan kami bacakan satu persatu. Pertama, terkait dengan respon bauran kebijakan inflasi dan stabilitas nilai tukar. Ini pertanyaan yang disampaikan oleh Denny Jakpos, kemudian Surya Bisnis Indonesia, Maulana Investor Trust, Arijal CNBC, Stefano Reuters. Pertanyaannya adalah bagaimana asesmen Bank Indonesia terkait kondisi ekonomi domestik dan global? Dan bagaimana arah bauran kebijakan BI hingga akhir tahun 2026. Selanjutnya, pertanyaan mengenai pengelolaan uang rupiah. Ini dari Maulana Investor Trust dan juga Harry Fortune Indonesia. Bagaimana Bank Indonesia terus mendorong akselerasi digitalisasi sistem pembayaran. Namun BI juga menyelenggarakan Verbi untuk memperkuat kecintaan dan pemahaman masyarakat terhadap uang rupiah.
bagaimana Bank Indonesia melihat relevansi Verbi di tengah semakin digitalnya transaksi masyarakat. Selanjutnya, terkait dengan pendalaman pasar falas dari IRA Infobank, pada tanggal 14 Agustus Bank Indonesia mengumumkan Renminbi Clearing Bank. Apa fungsi dari clearing bank tersebut? Dan terakhir, mengenai sistem pembayaran dari Hadijah CNBC, BI meluncurkan kartu kredit Indonesia pada tanggal 17 Agustus lalu. Kapan bank penerbitnya dapat ditambah? Ibu pejabat gubernur sementara dan juga Bapak Ibu Deputi Gubernur, demikian beberapa pertanyaan dari media untuk dapat direspon kepada Ibu pejabat gubernur senior, pejabat gubernur sementara. Kami persilakan. Pak Denny tadi ketukar, sementara jadi senior. Oke, baik. Ini ada berapa tadi? 4 ya pertanyaan besar. Nanti tentunya saya akan minta tolong kepada rekan-rekan ADG untuk bisa juga merespon beberapa hal-hal yang terkait dengan bidang tugasnya. Dari saya mungkin pertama saya ingin menyampaikan dulu terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ini yang tentunya kita coba untuk gabung menjadi satu gitu ya. Saya akan coba untuk menjawab di pertanyaan 1 yang nanti tentu akan dilengkapi oleh mungkin Bu Aida, nanti bisa juga membantu melengkapi. Jadi rekan-rekan sekalian, kami dalam asesmen kami juga memang kami melakukan asesmen itu cukup panjang ya. Jadi paling tidak sampai akhir tahun ini kita melihat bagaimana prospek dari global dan juga prospek dari ekonomi domestik kita. Nah, untuk global ini juga memang tadi apa yang kami paparkan, kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian, sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana. Kemudian juga ada peningkatan juga harga minyak, termasuk juga mereka juga harus menambah supply untuk pembiayaan defisit di anggaran mereka, sehingga supply dari bonds yang mereka issue juga akan meningkat, sehingga itu semua akan menciptakan situasi hampir semua, apakah itu bond yield, apakah itu interest rate, mereka akan berada dalam posisi yang tinggi. Ya, itu juga yang merangkan kenapa di XY juga kita perkirakan akan makin akan tetap berada dalam posisi yang kuat. Nah, tentunya ini akan memberikan dampak kepada perekonomian kita. Nah, oleh karena itu, kenapa di perekonomian kita masih memang mengedepankan stabilitas pada saat ini, karena memang kita melihat tekanan itu belum mereda ya dari global. Dan beberapa hal juga yang tentu kami lakukan di sini, kita kan juga coba balance. Jadi even kita mempertahankan stabilitas, tapi juga pertumbuhan itu juga menjadi mandat kita. Sehingga kita menciptakanlah suatu kebijakan-kebijakan, mungkin kalau kami sampaikan ini kebijakannya inovatif ya gitu ya. Jadi walaupun suku bunga itu saat ini kami pertahankan, sudah 2 bulan ini kita pertahankan di level yang sama 5,75%, tapi di satu sisi kita mengeluarkan suatu kebijakan ataupun instrumen-instrumen lainnya yang tujuannya adalah untuk bisa menjaga stabilitas dari rupiah ya. Kalau untuk nilai tukar tadi yang kami sampaikan, kita mengeluarkan beberapa insentif ya, khususnya memang untuk mensupport dana-dana inflow ya yang akan masuk ke Indonesia, karena tentunya kita nggak ingin SRBI rate kita ini mengalami peningkatan, sehingga kalau kita lihat dalam 2 minggu terakhir ini suku bunga SRBI atau yield SRBI terus mengalami penurunan. Namun demikian inflow tetap masuk ya. Jadi tadi seperti disampaikan,
inflow di bulan Agustus saja sudah masuk sebesar 1,8 billion, yaitu untuk SRBI dan SPN. Ya, dan di situ juga apa yang kami lakukan, kita memberikan insentif untuk hedging cost, ya, cost untuk hedging buat dana asing yang masuk ke sini, sehingga bisa mempertahankan spread yang menarik dan mereka akan masuk ke instrumen keuangan kita. Kemudian juga dari sisi inflasi juga kami juga melakukan berkoordinasi tentunya bekerja sama dengan pemerintah melakukan kita punya tim pengendali inflasi pusat dan tim pengendali inflasi daerah, bahkan kemudian diperkuat dengan gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera di daerah atau GPIPS. Jadi kolaborasi bersama dan juga kita juga mencoba supaya rupiah juga bisa stabil dan juga bisa dengan tren mengalami penguatan karena tentunya kita juga memperhatikan dampak rambatan dari imported inflation yang ini tentu memang menjadi perhatian kami untuk bisa kita limited ya, kita batasi dampaknya yaitu dengan kita mempertahankan stabilitas rupiah dan juga kita usahakan dengan tren yang terus mengalami apresiasi. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk assessment dari domestik dan global. Jadi kami di Bank Indonesia akan terus alert ya, stabilitas tetap kami jaga, tapi untuk pertumbuhan kita menggunakan kebijakan tadi yang makroprudensial, kita memberikan kebijakan KLM, kebijakan likuiditas makroprudensial, di mana likuiditas kami coba terus tambah di market, yaitu dengan adanya pemberian KLM hingga mencapai 6% dari DPK atau sejumlah sekitar 449 triliun yang kita salurkan kembalikan lagi kepada bank sehingga bank mempunyai dana untuk menyalurkan kembali kreditnya. Dan kita bersyukur kredit di bulan Juli ini masih bisa tumbuh juga dengan kuat yaitu di atas 13% dan ini momentum ini yang terus akan kita jaga ke depannya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk yang lainnya mungkin saya akan mengundang yang pertama juga mungkin terkait dengan ini pandangan global. Saya mulai dulu dengan Ibu Aida. Silakan Bu Aida kalau ingin menambahkan terkait dengan prospek globalnya dan domestiknya. Monggo Bu Aida. Terima kasih Bu PGS, terima kasih teman-teman semua untuk pertanyaannya. Saya izin untuk mendetailkan yang disampaikan oleh Ibu PGS terkait dengan bagaimana kami melihat kondisi perekonomian terkini. Yang pertama tadi dari global, Ibu PGS sudah jelas mengatakan bahwa kami masih melihat prospek perekonomiannya masih lemah sesuai dengan perkiraan kami dan disertai dengan ketidakpastian pasar global. Jadi kami masih melihat kondisi-kondisinya terganggu distribusi, kenaikan daripada harga komoditas dan akhirnya dengan indikator-indikator yang disampaikan oleh Ibu PGS. Sehingga dengan demikian di perekonomian domestik, alhamdulillahnya atau syukurnya kita melihat kondisinya terjaga. PDB di kuartal kedua 5,29, tetapi yang berbeda dalam PDB di kuartal kedua ini adalah membaiknya investasi, khususnya dari kedua sisi, baik bangunan maupun non-bangunan. Dan ini terutama didorong dan tampaknya sudah mulai terjadi dari hasil dari investasi proyek-proyek strategisnya pemerintah. Jadi baik yang ada di KI, KEK maupun berbagai macam proyek strategis, ini sudah mulai di groundbreaking dan ini menjadikan tambahan-tambahan dari pertumbuhan ekonomi termasuk juga bagaimana pembiayaan spending dari pemerintah baik untuk pengeluaran pegawai maupun pemberian barang dan jasa termasuk gaji ke-13 ini semua membawa momentum yang positif untuk ke paruh kedua 2026 sehingga kami melihat pertumbuhan ekonominya masih dalam kisaran 4,9 sampai 5,7% dan bahkan sekarang sudah mulai titik tengah menuju ke atas. Jadi mudah-mudahan ini yang akan terjadi. Ini juga dibarengi dengan inflasi yang terjaga. Tidak dipungkiri, inflasi tetap dalam kondisi sedikit mengalami kenaikan di akhir tahun, tetapi semuanya masih dalam target 2,5 plus minus 1%, bahkan hanya sedikit di atas 3%. Ini dari hitungan kami.
Dan ini juga terjaga akibat dari upaya pemerintah dalam bersama-sama dengan semua pihak menjaga dampak dari El Nino, sehingga volatile food-nya pun mudah-mudahan akan terus terjaga sampai dengan akhir tahun, termasuk bagaimana kami bersama-sama, nanti Pak Riki bisa cerita tentang TPIP dan TPID atau GEPIPS yang tadi disampaikan oleh Bu PGS. Di sisi eksternalnya, ini cadangan devisa tadi 145,3, more than enough untuk menjaga semuanya, tapi memang kita perlu untuk penguatan dari trade balance-nya. Berita baiknya trade balance ini, meskipun dia mengalami penurunan, import yang naik itu diakibatkan oleh kenaikan import migas akibat harga-harga, tetapi juga ada import non-migas yang ditujukan tadi untuk investasi yang saya sampaikan di atas. Jadi ini semua mudah-mudahan akan terus membawa momentum positif kepada perekonomian domestik kita, sehingga dan juga mengakibatkan bagaimana stabilitas sistem keuangannya terjaga, arah bauran kebijakan seperti disampaikan oleh Ibu PGS tetap monetary policy akan tetap menjaga stabilitas, tapi tentunya tetap mendorong pertumbuhan ekonomi melalui instrumen kami lainnya, yaitu terkait dengan M0 yang tetap akan dipastikan pertumbuhannya double digit. Bahkan pada bulan Juli ini sudah tumbuh 18,3%. Dan kemudian dari sisi makroprudensial, sistem pembayaran maupun kebijakan pendukung lainnya, ini semuanya akan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi itu yang akan menjadi arah kebijakannya Bank Indonesia ke depan, bagaimana kami terus membalance antara terus menjaga stabilitas makroekonomi, artinya nilai tukar dan inflasi, yang mudah-mudahan sekarang kelihatannya semua terjaga. Terima kasih kepada semuanya yang ikut membantu mendukung stabilitas nilai tukar ini. Dan kalau ini terjaga, maka Bank Indonesia akan punya ruangan lebih baik lagi dalam rangka mendorong ataupun mendukung pertumbuhan ekonomi. Demikian Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Aida, very clear. Saya tambahin satu aja ya, terkait dengan menjaga nilai tukar, stabilitas nilai tukar rupiah. Jadi ada perluasan dari kebijakan kami terkait dengan lindung nilai, untuk swap beli lindung nilai kepada Bank Indonesia sebesar 12,5%, yang tadinya hanya menggunakan underlying-nya untuk portfolio inflow, ini kami perluas. Ya, kita perluas, yaitu bisa dalam bentuk pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh bank ataupun oleh foreign direct investment dengan masa kontrak pinjaman itu 3 tahun. Jadi akan ada nanti untuk swap lindung nilai di mana tenor kami 12 bulan tapi bisa di rollover dengan pinjaman itu untuk masa kontrak yang sampai 3 tahun. Jadi ini suatu bentuk perluasan dalam rangka juga untuk lebih menarik inflow masuk ke pasar keuangan kita. Ya, itu tambahan aja yang tadi saya mungkin perlu highlight karena ini adalah salah satu yang baru yang kita keluarkan dalam kebijakan moneter kita di bulan Agustus ini. Baik, terima kasih Bu Aida sekali lagi. Selanjutnya saya ingin mengundang, ini tadi pertanyaan terkait dengan menarik ya, pertanyaan terkait dengan Ferbi, bagaimana cinta rupiah, tapi di satu sisi digitalisasi jalan terus, uang digital dan jalan. Nah, saya ingin memberikan dulu kesempatan kepada Pak Riki terkait dengan Ferbi-nya itu, nanti juga Bu Pili yang KKI, kemudian nanti Pak Thomas juga saya berharap terkait dengan clearing bank gitu. Ya, kita mulai dengan Ferbi dulu lah, cinta bangga paham rupiah. Monggo Pak Riki. Terima kasih Ibu PGS. Izin Ibu PGS, saya sebelum menjawab mengenai menjelaskan mengenai Ferbi tadi, izin saya melanjutkan atau menambahkan tadi yang disampaikan oleh Ibu Aida mengenai inflasi. Jadi alhamdulillah memang kita di tengah ketidakpastian, inflasi kita bulan Juli ini tetap terjaga di kisaran yang sudah kita tetapkan, bahkan melandai yang tadinya 3,34 di bulan Juni, sekarang sudah 2,88% year on year. Ini penurunan terjadi paling besar ada di inflasi volatile food yang membaik sebesar 2,52% di bulan Juli, di mana bulan sebelumnya cukup tinggi 5,58%. Kalau kita lihat dari spesial,
ini inflasi IHK melandai di seluruh wilayah. Jadi tertinggi ada di Sumatera 3,53, kemudian Kalimantan 3,52%, sementara 24 provinsi lainnya telah berada dalam kisaran sasaran 2,5% plus minus 1. Jadi ini capaian ini tadi disampaikan oleh Bu Aida sebelumnya adalah tentunya berkat pengendalian inflasi bersama pemerintah melalui TPIP dan TPID dengan gerakan GPIPS. Jadi kita lihat di sini semua program-program GPIPS telah melampaui target tahunan. Selain juga itu juga di GPIPS ini kita sudah komitmen di mana pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada operasi pasar tapi juga penguatan produksi pasca panen, kemudian juga distribusi, kelembagaan pangan, dan modernisasi pertanian dari hulu sampai dengan hilir. Namun tentunya kita harus waspada di ke depan, ini terutama perlu mewaspadai resiko dari El Nino. Ini El Nino diperkirakan akan lebih kuat hingga bulan Oktober 2026 di kawasan timur Indonesia. Ini serta tekanan biaya produksi. Oleh sebab itu, strategi nanti pengendalian inflasi akan tetap fokus pada ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi, seperti kita akan melakukan nanti digital farming, terus pertanian yang presisi, penguatan pasca panen dan hilirisasi pangan, kemudian juga KAD B2B yang berbasis surplus defisit, kemudian FDP yang lebih forward looking, subsidi ongkos angkut, serta gerakan pasar murah dengan prinsip yang tepat komoditas, tepat lokasi, dan tepat waktu. Begitu juga kita akan terus mendorong apresiasi berbagai inovasi pengendalian inflasi di daerah semakin targeted dan forward looking. Khusus untuk El Nino ini kita akan fokus kepada komoditas beras, nanti cabai dan bawang merah. Kira-kira itu sebagai tambahan atau pelengkap dari yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Aida. Selanjutnya yang kedua adalah izin saya menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari Pak Maulana ya, dari Investor Trust mengenai Verbi dan relevansinya dengan digitalisasi yang sekarang berkembang. Jadi teman-teman semua dari media dan semuanya, bahwa digital dan kartal uang rupiah secara fisiknya atau secara perekonomian tidak saling mengganti, bukan merupakan pengganti, tapi merupakan pelengkap. Jadi keduanya, antara digitalisasi dan rupiah, kita lakukan bersama untuk memberikan opsi kepada masyarakat untuk melakukan transaksi. Tujuannya adalah untuk memberikan transaksi yang cepat, murah, aman, dan mendukung pertumbuhan ekonomi pada akhirnya. Dari data memang kita lihat penggunaan rupiah secara fisik atau kartal di dalam perkembangannya tetap ada, tapi mengalami kenaikan atau perkembangan yang melandai dengan adanya perkembangan dari digitalisasi yang semakin masif. Sementara digitalisasi uang digital itu berkembang, transaksi digital berkembang dengan sangat masif sekali. Jadi itu yang terjadi. Oleh sebab itu tentunya bagaimana kita untuk tetap memberikan pemahaman mengenai uang ini, uang rupiah terhadap semua masyarakat untuk
akhirnya bisa mendukung nanti perkembangan dari digitalisasi. Oleh sebab itu kita tetap melakukan pemahaman mengenai cinta, bangga, paham rupiah. Jadi dengan cinta rupiah kita akan mengenal, kemudian merawat dan menjaga rupiah. Dengan bangga rupiah kita mengetahui bahwa rupiah itu adalah simbol kedaulatan, alat pembayaran yang sah dan pemersatu bangsa. Sementara untuk paham rupiah kita akan nyampaikan bahwa belanja bijak rupiah itu untuk dipakai dengan bijak, paham bertransaksi dan untuk berhemat. Khusus untuk pertanyaan tadi mengenai Verbi adalah suatu bentuk event kita yang kita lakukan terutama untuk Festival Rupiah Berdaulat Indonesia. Jadi ada kata berdaulat di sana, di mana kita akan tetap menyampaikan bahwa dengan rupiah itu adalah yang kita perlukan adalah memahami bahwa salah satu wujud nyatanya rupiah itu adalah digunakan seluruh wilayah NKRI sebagai simbol kedaulatan negara. Jadi khusus untuk Verbi adalah untuk kedaulatan negara, bagaimana memperkuat literasi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap rupiah sebagai simbol kedaulatan negara, baik dalam ekosistem tunai maupun digital. Dan kita harapkan dengan ekosistem rupiah ini kita akan semakin modern, kemudian inklusif, dan berdaulat baik tunai maupun digital. Demikian yang dapat saya sampaikan, Ibu PGS. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Riki untuk responnya tadi. Berikutnya saya ingin mengundang Pak Thomas dulu mungkin ya, terkait dengan clearing bank untuk renminbi. Silakan Pak Thomas untuk bisa memberikan responnya. Baik, terima kasih Ibu PGS. Selamat siang rekan-rekan media dan Bapak dan Ibu pemirsa lainnya yang saya hormati. Saya akan menjawab tadi ada pertanyaan dari Mbak Ira dari Infobank mengenai fungsi renminbi clearing bank. Intinya ini adalah suatu kebijakan untuk pendalaman pasar uang dan pasar falas yang tadi juga telah disampaikan oleh Ibu PGS. Kebijakan ini juga untuk mendorong pendalaman tersebut, tapi kebijakan ini juga untuk mendukung stabilitas nilai tukar. Dalam hal ini saya memberikan beberapa data mungkin ya, bulan Juli per Juli data yang aktual yang sudah kita terima, demand atau permintaan renminbi di pasar domestik sudah mencapai 38,9 ekuivalen miliar US dollar ya, setara 38,9 miliar US dollar. Mungkin perlu dicatat juga bahwa proyeksi kami secara internal di Bank Indonesia per tahunnya di 40 miliar US dollar. Jadi ini per Juli aja sudah hampir 100%. Kita masih ada sekitar 5 bulan lagi. Jadi permintaan renminbi ini memang sangat besar dan clearing bank ini fungsinya adalah memastikan sebenarnya memastikan kesediaan likuiditas renminbi tersebut dan mendorong transaksi rupiah renminbi. Jadi kita harapkan bahwa renminbi secara clearing bank secara operasional akan paling lambat di kuartal keempat tahun ini. PBOC sudah memastikan bahwa clearing bank yang pertama adalah Bank of China, tapi kami juga di Bank Indonesia mendorong suatu bank nasional, dalam hal ini Bank Himbara, saat ini sedang melalui proses administrasi, jadi nanti akan ada 2 clearing bank renminbi di Indonesia. Mungkin Bu PGS, saya juga ingin memakai kesempatan ini untuk menambahkan satu lagi kebijakan dari pasar uang dan pasar falas, yaitu transaksi lindung nilai pasar falas melalui bank mitra atau yang kami namakan Fastra. Fastra ini adalah instrumen hedging di mana kami membuka
jalur untuk investor global dapat melakukan transaksi hedging dengan mudah melalui bank di luar negeri yang terhubung langsung dengan bank mitra di pasar domestik yang ditentukan tentunya oleh kami di Bank Indonesia. Pada fase awal, transaksi hedging ini akan didukung oleh portfolio investment rupiah. Instrumen yang didukung saat ini adalah SBN, SRBI, dan SUBI, tapi kedepannya akan terus kita perluas. Skema Fastra diharapkan akan mengakomodasi kebutuhan transaksi hedging dari investor global tersebut, termasuk dalam menghadapi perbedaan zona waktu dan keterbatasan akses langsung ke pasar domestik. Dengan ini, investor dapat terhubung langsung juga dengan instrumen lindung nilai Bank Indonesia, antara lain DNDF dan swap Bank Indonesia. Saya rasa demikian tambahan dari saya, Bu Peges. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Thomas. Mungkin sedikit saya tambahkan tadi yang clearing bank. Jadi karena tadi disampaikan Pak Thomas bahwa transaksi perdagangan antara kita dengan Tiongkok itu kan makin meningkat, ekspor importnya makin meningkat, apalagi yang menggunakan LCT, local currency transaction. Nah, jadi selama ini kebanyakan mereka kalau butuh renminbi, mereka harus beli dolar dulu. Kemudian dolarnya ditukar lagi dengan renminbi dan bahkan kadang ditukarnya di pasar di offshore di luar negeri. Nah, ini kita mau potong mekanisme seperti itu dengan menambah supply renminbi di domestik. Sehingga mereka tidak perlu beli dolar dulu, tapi mereka langsung transaksi renminbi. Ini juga akhirnya akan mengurangi tekanan juga terhadap permintaan dolar ke depannya. Ya, jadi itu upaya yang kita lakukan, melakukan diversifikasi dan pengayaan dari jenis-jenis valuta asing yang ada di pasar domestik kita. Baik, makasih Pak Thomas. Berikutnya saya ingin mengundang Ibu Fili. Nah, ini yang lagi happening dengan KKI kita, Bu Fili. Silakan Bu Fili. Makasih Bu PGS. Ya, tadi pertanyaan dari Bu Hadijah dari CNBC. Nah, bicara tentang KKI, Kartu Kredit Indonesia, segmen retail yang kita terbitkan 17 Agustus yang lalu, sebenarnya ini KKI ini merupakan kelanjutan dari KKI segmen pemerintah yang udah kita terbitkan beberapa waktu yang lalu, yang khusus untuk transaksi baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah, ini kita kembangkan, KKI ini kita dikembangkan oleh Bank Indonesia bersama-sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia yang tentunya didukung juga oleh Asosiasi Kartu Kredit Indonesia dan juga teman-teman industri, baik perbankan, PJP, non-bank maupun PIP. Nah, ini sebetulnya tujuannya apa? Ini tujuannya itu untuk menyediakan berbagai alternatif gitu ya, untuk deferred payment, jadi pembayaran yang tertunda gitu ya. Jadi masyarakat mempunyai alternatif alat pembayaran yang semakin beragam gitu ya, mau yang tertunda ataupun yang langsung cash atau langsung dipotong gitu ya saldonya. Jadi punya berbagai alternatif gitu. Nah, di samping itu KKI ini nantinya juga dia interop gitu dan inklusif. Artinya interop nantinya EDC gitu ya, satu EDC itu bisa menerima berbagai kartu kredit ya, kartu kredit Indonesia. Sama seperti kris, kalau teman-teman lihat dulu kris satu nggak bisa di-scan oleh yang apps yang lain, tapi sekarang satu kris bisa di-scan oleh berbagai apps gitu. Nanti sama juga EDC atau semuanya bisa dengan satu EDC, semua kartu kredit itu bisa diselesaikan di sana. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana, apakah berapa banyak gitu bank-bank saat ini? First mover itu ada 7 ya, ada 7 first mover, yaitu BCA, Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Permata, dan juga Bank Mega, dan juga BSI yang akan mengembangkan KKI Syariah. Nah, nantinya ini juga kita bagi dalam 3 tahap. Tahap pertama ini adalah dalam bentuk kartu digital, ya, dan ini menjadi sumber dana dari kris.
Jadi artinya kartu kredit itu akan menjadi sumber dana dari KRIS. Kalau kita scan KRIS, sumber dananya bisa pilihannya bisa pakai kartu kredit, bisa pakai tabungan, ataupun pakai uang elektronik. Jadi terserah dari masyarakat lebih cenderung atau prefer memakai apa. Nah, nanti tahap kedua kita akan kembangkan juga kartu digital. Ini bisa kartu kredit digital ini bisa dimanfaatkan untuk transaksi online, ya, melakukan pembayaran secara online di e-commerce dan lain-lain. Dan nanti tahap ketiga adalah kartu fisiknya, ya, kartu fisik seperti biasa. Nah, nanti kapan yang lainnya? Siapa aja yang bisa menjadi issuer dari kartu kredit Indonesia? Sepanjang semua bank, PJP, baik bank maupun non-bank, sepanjang bisa memenuhi syarat, makanya kita katakan ini inklusif. Jadi semua yang memenuhi syarat bisa mengajukan diri sebagai penerbit dari KKI. Dan ini juga tergantung dari kesiapan masing-masing. Saat ini second mover sudah mulai mendaftar dan mudah-mudahan ini akan segera banyak menambah PJP yang menjadi issuer. Ini dari sisi supply. Jadi saya mengundang juga Bapak Ibu semuanya, teman-teman media, dari sisi demand-nya. Mari silakan mendaftar kepada bank masing-masing untuk mendapatkan kartu kredit Indonesia yang bisa menjadi sumber dana dari KRIS. Mungkin itu Bu PGS dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fili. Jadi rekan-rekan sekalian, KKI itu produk baru di kita. Menggunakan KKI ya berarti kita cinta dan bangga juga terhadap karya putra-putri Indonesia. Dan akhirnya sebelum tutup ya teman-teman sekalian, kami juga punya KKI lain ya. Jadi KKI yang satu ini beda, yaitu suatu bentuk apa ya, acara karya kreatif Indonesia yang diadakan Bank Indonesia dengan bersinergi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga-lembaga lainnya, kementerian dan sebagainya. Kami menggelar karya kreatif Indonesia, di mana di situ akan ada 550 lebih UMKM yang akan ikut secara luring, dan secara daring itu ada 1.300 UMKM dari hampir seluruh Indonesia yang akan tampil di Jakarta Convention Center JICC di Senayan pada tanggal 20 Agustus hingga 23 Agustus, di mana itu adalah produk-produk UMKM dan teman-teman nanti bisa mempraktekkan KKI-nya juga, kartu kredit Indonesia-nya Bu Fili, di KKI UMKM-nya Bank Indonesia dengan mitra kami lainnya. Ya, jadi mari teman-teman semua kita dukung UMKM Indonesia karena mereka adalah backbone bagi perekonomian kita. Kalau UMKM maju, pasti Indonesia juga akan maju. Jadi mari kami tunggu kedatangannya di JICC tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 dalam acara Karya Kreatif Indonesia untuk mendorong UMKM kita naik kelas. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Mas Denny. Saya rasa ini sudah semuanya ya. Sekali lagi terima kasih buat seluruh teman-teman media, akademisi, ekonom dan juga seluruh lapisan masyarakat yang mengikuti acara pers conference kami dari hasil RDG bulanan di bulan Agustus ini. Bank Indonesia akan selalu tetap konsisten dan komit untuk menjaga stabilitas rupiah dan juga tentunya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Demikian dari kami semua, kami mohon diri, saya atas nama Bapak Ibu ADG semua, Ibu Aida, Ibu Fili, Pak Riki, Pak Thomas, dan tentu juga Mas Denny sekalian, kami mohon diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu PGS, Bapak Ibu anggota Dewan Gubernur. Dengan demikian berakhir sudah pers conference pada hari ini. Sampai ketemu bulan depan. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih.